Ayo kita normalisasi kalau jadi dewasa itu ternyata nggak semenakutkan itu. Halo, saya Memori Malik, teman kamu untuk terus jadi lebih baik. Siapa sih di sini yang tuh merasa jadi dewasa itu kok gini banget ya gitu sekarang? Sulit nyari kerja atau hubungan mungkin. Ada yang masih jomblo, nggak ketemu pasangannya, nggak segera nikah, atau mungkin sudah nikah, galau dalam menentukan keuangan, finansial, keturunan juga, atau yang mungkin sudah lebih dewasa lagi, mungkin sakit-sakitan atau macam-macam. Jadi intinya kadang kita mikir kalau ternyata di dewasa itu nggak enak gitu, nggak bahagia lah intinya gitu. Apalagi ditambah sama film-film atau lagu-lagu yang seakan-akan itu emang dewasa itu nggak enak gitu, lagu-lagu galau-galau yang takut tambah dewasa gitu. Atau gara-gara film-film kayak Joker gitu kan ya, yang mungkin ternyata orang baik yang tersakiti atau yang lain sebagainya. Jadi kebahagiaan itu ada karena faktor internal gitu, bukan faktor eksternal. Karena faktor eksternal apapun itu, orang lain, keadaan, lingkungan, orang tua, teman, sahabat dan sebagainya, tetangga, itu bukan di dalam kontrol kita atau bukan hak kita untuk mengatur keadaan semuanya gitu. Kita siapa gitu. Yang kita bisa kontrol hanyalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, mindset kita sendiri. Ya itulah yang menjadikan kita akhirnya hidup bahagia. Oke, saya preteli dulu ya. Menurut saya ada 3 hal ini yang menurut saya itu kebanyakan orang akhirnya hidupnya nggak bahagia. Yang pertama itu ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi teman-teman yang semakin banyak ingin ini, ingin itu, punya ini, punya itu gitu ya, semakin lama akan semakin sadar. Nggak segampang katanya Nobita, aku ingin begini, aku ingin begitu gitu ya, punya semuanya. Makanya katanya Gus Baha itu, orang yang banyak pingin itu pasti banyak kecewa. Karena nggak mungkin semua keinginan kita, semuanya loh ya, mungkin sebagian mungkin iya dikabulkan dengan doa yang sekarang atau mungkin dikabulkan di akhirat mungkin ya, tapi intinya nggak mungkin gitu, semua hal yang kita ingin itu pasti terkabul, itu nggak mungkin gitu. Makanya kita perlu mengontrol ekspektasi, dimana ekspektasi yang kita inginkan itu setidaknya tidak terlalu berlebihan. Meskipun nggak punya ekspektasi itu juga nggak bahagia, karena justru malah mimpi, tujuan hidup, dan juga semangat itu bahan bakarnya dari situ. Tapi yang pasti, coba batasi sedikit demi sedikit ekspektasi atau keinginan yang terlalu berlebihan, supaya dalam hidup kita tetap bahagia gitu, tetap santuy lah ya pokoknya, intinya gitulah. Yang kedua yaitu manajemen masalah. Jadi siapa sih kalau ditanya dari kita yang nggak punya masalah gitu ya? Semua orang pasti punya masalah. Kalau nggak diuji di keluarga, mungkin diuji di lingkungan, di teman, atau diuji di pekerjaan, diuji di keuangan. Intinya semua dari kita nggak akan luput dari ujian. Nah, kalau ngomong masalah atau ujian, saya suka quotes-nya sama almarhum Gus Dur. Beliau pernah bilang, ini lucu tapi bener-bener bikin mind blowing gitu. Jadi saya kalau punya masalah pasti selalu ingat quotes ini gitu. Almarhum Gus Dur pernah bilang, masalah itu cuma ada 2 gitu. Masalah yang bisa diselesaikan dan masalah yang nggak bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan, kamu nggak perlu khawatir, karena masalah itu bisa diselesaikan. Jadi tinggal cari aja solusinya apa, tinggal cari aja jalan keluarnya apa gitu, pasti selesai. Dan yang kedua, masalah yang nggak bisa diselesaikan, kamu juga nggak perlu khawatir, karena yang nggak bisa diselesaikan, jadi kenapa harus dikhawatirkan gitu kan, nggak bisa selesai masalahnya. Terkesan memang sedikit lucu dan kadang argumennya agak ngawur gitu mungkin ya. Tapi dari sisi stoikisme dan filsafat, ini termasuk argumen yang sangat keren gitu. Sehingga saya sendiri terutama, dan mungkin teman-teman semua juga, akhirnya tahu kalau misal ada masalah itu ya sudah gitu. Either itu diselesaikan atau either itu dibiarkan aja. Kadang masalah juga akan selesai sendiri walaupun nggak harus dicari solusi gitu. Tapi kalau misal ngerasa itu perlu kita cari solusi, ya sudah kita cari aja solusinya apa gitu. Pasti ada gitu. Yang ketiga, teman-teman juga, ini yang paling penting, yaitu mengontrol pikiran kita sendiri gitu. Karena banyak orang yang nganggep kalau sebenarnya perasaan itu atau sedih, susah, senang itu dari hati, di hati sini gitu ya. Padahal kalau misalnya kita lihat di biologi gitu, fungsi hati ini itu hanya untuk menyaring darah gitu, bukan benar-benar untuk merasakan rasa-rasa itu tadi gitu ya, senang, sedih dan lain sebagainya, itu bukan di hati sini, tapi semuanya ada di otak kita. Jadi makanya otak itu penting sekali. Ada sebuah riset psikologi di Amerika yang namanya placebo effect. Mungkin teman-teman nanti bisa cari sendiri lebih detailnya atau jurnal-jurnalnya gitu. Tapi intinya dari penelitian ini, seorang dokter di Amerika itu
mengumpulkan 100 orang. 100 orang ini orang yang pusing, punya sakit kepala gitu, pusing sakit ringan gitu ya. 50 orang itu diberi obat atau kapsul yang memang ada obatnya sakit kepala gitu. Tapi 50 orang sisanya itu diberi obat yang kosong gitu, nggak ada isinya, cuma kapsulnya aja gitu. Dan kerennya ketika 2 minggu sampai 1 bulan orang-orang tersebut diteliti terus, ternyata yang minum obat sungguhan dan minum obat bohongan tadi yang nggak ada isinya itu sama-sama sembuhnya. Itulah salah satu hal yang sangat keren dari otak kita sendiri gitu. Otak kita sendiri tuh bisa mengontrol dan mengkondisikan bahkan di kesehatan kita gitu. Secara taraf penyakitnya mungkin ringan ya. Kalau penyakit berat ya mungkin harus diobati beneran gitu. Tapi di luar itu, saya pernah dapat kata-kata yang keren banget dari beberapa buku bilang bahwa kekuatan otak itu bisa merubah kenyataan gitu. Jadi apa yang kita pikirkan atau ilmu yang kita punya dan mindset yang sudah kita tanamkan, pikiran-pikiran yang sudah paten di otak kita, itu akan menjadikan keputusan. Dan keputusan itu akan menjadikan tindakan. Setiap tindakan kita akan menjadikan kebiasaan, dan setiap kebiasaan yang kita lakukan akan bisa merubah kenyataan. Jadi jangan pernah normalisasi pikiran-pikiran yang buruk di dalam otak kita gitu. Kita harus pelan-pelan membiasakan punya pikiran yang terus positif, punya pikiran yang terus baik, terus semangat dalam hidup gitu ya. Intinya tuh jangan biasa untuk dikit-dikit sedih, dikit-dikit galau, dikit-dikit dewasa itu ternyata nggak bahagia lah, nggak ini, nggak itulah gitu. Kalau masih dalam batas wajar, menurut saya nggak apa-apa lah ya. Siapa sih mungkin yang nggak sedih ketika pertama kali dapat masalah gitu. Tapi setidaknya kalian harus bisa mengontrol itu. Lama-lama jangan berlarut-larut, lama-lama jangan dibikin stres, atau lama-lama jadi overthinking, malah punya gangguan mental dan lain sebagainya gitu. Itu yang sangat bahaya gitu. Oke, semoga buat teman-teman yang sudah nonton video ini jadi bisa lebih tenang, jadi bisa menghadapi kedewasaan jadi lebih baik lagi, dan juga terus bahagia. Saya Imam Malik, sampai ketemu di konten-konten berikutnya.